Adapun tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung dan kedelai. Kemudian alat dan bahan yang akan dibutuhkan yaitu tanah topsoil dengan perbandingan 2:1 pupuk kandang, polybag ukuran 10 kg benih jagung dan kedelai serta alat cetok. Kemudian untuk prosedur percobaan, langkah pertama persediaan media tanam, sediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian siapkan tanah topsoil dengan perbandingan 2:1 dengan pupuk kandang. Kemudian bersihkan media tanam dari kotoran. Dimasukkan media tanam campuran tanah topsoil dan pupuk kandang. Kemudian disediakan benih jagung dan kedelai yang diberi perlakuan perendaman pada kedua benih. Kemudian dipilih benih yang terbaik, di mana benih yang bersisa kemudian disemai. Kemudian pada tahap penanaman dibuat lubang tanam sekitar 1 ruas jari, jarak tanam 5 cm, 2 lubang per polybag. Kemudian dimasukkan benih jagung dan kedelai masing-masing pada setiap lubang. Kemudian disiram bibit jagung dan kedelai yang sudah ditanam. Selanjutnya, pada fase penjarangan pemeliharaan dilakukan penjarangan pada tanaman jagung 1 MST penanaman ulang. Kemudian pada tahap pemeliharaan penyiraman disiram tanaman kacang dan jagung setiap pagi dan sore hari. Kemudian pada fase penyiangan dicabut gulma pada tanaman jagung dan kedelai dengan tangan. Kemudian pada fase pemupukan kacang dengan dosis 0,5 gram dan kedelai 0,25 gram per polybag. Kemudian dibuat lubang untuk pemupukan dengan sistem tugal. Kemudian dipupuk tanaman kedelai dan jagung. Selanjutnya pemupukan fase kedua, disiapkan pupuk SP36 dengan 5 gram untuk komoditi kedelai dan 1,9 gram untuk komoditi jagung. Kemudian disiapkan pula urea 1,75 gram untuk komoditi jagung dan 0,25 gram untuk komoditi kedelai. Selanjutnya dibuat lubang untuk pemupukan dengan sistem tugal. Selanjutnya dipupuk tanaman kedelai dan jagung. Pada parameter pengukuran, mengukur tinggi dan jumlah daun tanaman kedelai dan jagung pada 3 MST. Kemudian pada 3 MST mengukur tinggi tanaman kedelai dan jagung. Selanjutnya pada 3 MST mengukur jumlah daun. Dan pada 4 MST mengukur tinggi dan tanaman kedelai dan jagung. Di mana parameter pengukuran harus kita lakukan pada setiap minggunya dengan mengukur tinggi dan jumlah daun pada tanaman kedelai dan jagung per setiap MST-nya. Hal itu dicatat sesuaikan dengan catatan pada logbook sebagai bukti dokumentasi pada setiap kegiatan. Selanjutnya kita masuki pembagian hasil, di mana persentase perkecambahan jagung dan persentase perkecambahan kedelai. Kemudian parameter tinggi tanaman jagung, parameter jumlah daun tanaman jagung, parameter tinggi tanaman kedelai, parameter jumlah daun tanaman kedelai, dan selanjutnya terdapat kurva pertumbuhan tinggi tanaman jagung, kurva pertumbuhan jumlah daun tanaman jagung, kurva pertumbuhan tinggi tanaman kedelai, dan kurva pertumbuhan jumlah daun pada tanaman kedelai. Nah, sahabat biolik, kita mengetahui bahwasannya kurva sigmoid adalah kurva yang menunjukkan pola pertumbuhan pada suatu tanaman, di mana hal ini sesuai dengan literatur Pertwitasari et al. 2012. Yang mengatakan bahwa kurva sigmoid merupakan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat pertambahan sel tanaman dan kemudian melambat, di mana periode awal dengan laju pertumbuhan eksponensial yang pendek, kemudian linear yang relatif panjang, di mana laju pertumbuhan yang linear ini akan diikuti oleh fase yang lajunya menurun. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan suatu tanaman, di mana
mana itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Hal ini sesuai dengan literatur Arimbawa 2016 yang menyatakan bahwa faktor luar terdiri atas air, mineral, kelembapan, cahaya, dan suhu. Selanjutnya, untuk faktor dalam terdiri dari gen dan hormon. Hal ini sesuai dengan literatur Iwayan 2016 yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan data hasil pengamatan, jagung mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 4 MST, yaitu dari tinggi tanaman 47,55 cm dan jumlah daun 47,55 helai sampai dengan 112,15 helai. Pada tanaman kacang, kedelai mengalami fase logaritmik terjadi pada 2 MST sampai 4 MST, yaitu tinggi tanaman dari 20,5 cm sampai 42 cm, serta jumlah daun 6 helai sampai 12,5 helai, di mana fase ini menunjukkan adanya pertambahan ukuran dan seiring dengan jalannya waktu. Laju pertumbuhan lambat pada awalnya, kemudian akan meningkat terus, di mana fase ini pertumbuhan tanaman terjadi secara konstan atau statis, dan pertambahan tinggi dan daun tanaman yang awalnya lambat kemudian meningkat terus, di mana hal ini sesuai dengan literatur Yulia 2011 yang menyatakan bahwa fase logaritmik ukuran bertambah secara terus. Dari data hasil pengamatan, tanaman jagung akan mengalami fase linear pada minggu 5 sampai dengan ke-7 MST, yaitu dari tinggi tanaman berkisar 119 cm sampai dengan 125,5 cm, dengan jumlah daun 9 helai sampai 10 helai. Pada tanaman kacang kedelai, fase linear akan terjadi pada 5 MST sampai 6 MST, yaitu dari tinggi tanaman 56 cm sampai 60,5 cm, dengan jumlah daun tanaman 19 helai sampai 37,5 helai. Pada fase ini, pertumbuhan tanaman terjadi secara konstan, dan pertambahan tinggi dan daun tanaman tidak terlalu meningkat. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia 2011 yang menyatakan bahwa fase linear akan mengalami pertambahan ukuran, di mana pertambahan ukuran berlangsung secara konstan, biasanya pada laju maksimum selama beberapa waktu lamanya. Selanjutnya, yang terakhir, dari hasil pengamatan tanaman jagung akan mengalami fase penuaan pada 8 MST dan 9 MST dengan tinggi tanaman 125,5 cm sampai dengan 129,5 cm, dengan jumlah daun 10 helai sampai dengan 11,5 helai. Pada tanaman kacang kedelai mengalami fase penuaan, yaitu mulai dari 7 MST sampai 9 MST dengan tinggi tanaman 68,55 cm sampai 74,5 cm, serta jumlah daun tanaman 40,5 helai sampai 53 helai. Fase penuaan ini ditandai dengan laju pertumbuhan yang menurun dari fase sebelumnya karena tumbuhan sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Hal ini sesuai dengan literatur Pertwitasari 2012 yang menyatakan bahwa kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu. Dari data hasil pengamatan jagung mengalami fase logaritmik pada 2 MST sampai 4 MST, dan pada tanaman kedelai fase logaritmik terjadi pada 2 MST sampai 4 MST. Yang kedua, dari data hasil pengamatan tanaman jagung mengalami fase linear pada minggu ke-5 sampai ke-7, dan pada tanaman kedelai fase linear ini terjadi pada 5 MST sampai 6 MST. Dan yang ketiga, dari hasil pengamatan tanaman jagung akan mengalami fase penuaan atau asymptor pada 8 MST dan 9 MST. Dan pada tanaman kedelai, fase penuaan ini terjadi pada 7 MST sampai dengan 9 MST.